criminal offensive side eye. Do you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Fadila Adinda Berliana dengan NIM 2303010042. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dua jurnal internasional yang dimana review kali ini tuh sebagai pelengkapan tugas UAS mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional. Nah, pada kali ini tuh pada intinya saya akan menjelaskan atau mereview jurnal yang saya pilih tentang yang pertama yaitu tentang Raden Ajeng Kartini, lalu yang kedua tentang Sumpah Pemuda. Lebih lanjutnya, simak video kali ini. Nah, jurnal pertama yang saya ambil tuh berjudul The Relevance of Gender Based in R.A. Kartini's Perspective on the Goals of Islamic Education, karya Yulita Putri, Abid Nurhuda, dan Immanuel Hasan Ansori, yang dimana jurnal itu membahas relevansi pemikiran Raden Ajeng Kartini mengenai pendidikan berbasis gender dalam konteks tujuan pendidikan Islam. Nah, pada jurnal itu disusun berdasarkan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Jurnal ini tuh mengulas secara mendalam bagaimana Kartini memandang pentingnya kesetaraan pendidikan bagi perempuan, bukan sebagai upaya untuk menyaingi laki-laki, namun sebagai bentuk kebebasan dan jalan untuk menjalankan perannya sebagai pendidik pertama di dalam keluarga. Selain itu, Kartini juga menolak segala bentuk diskriminasi atas dasar jenis kelamin, ras maupun kelas sosial. Dengan menekankan prinsip persamaan hak sebagaimana termuat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, ia juga menekankan pentingnya pendidikan karakter sebagai inti dari pendidikan yang ideal, yakni yang tidak hanya mengembangkan aspek kognitif tetapi juga membentuk budi pekerti dan akhlak mulia. Nah, dalam jurnal ini tuh menampilkan Kartini sebagai pemikir progresif yang pandangannya tidak hanya relevan dalam konteks emansipasi perempuan ini, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang inklusif, adil, dan berkeadaban. Nah, dalam jurnal ini itu memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, jurnal ini itu mengintegrasikan pemikiran Kartini dengan ajaran Islam, khususnya Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 tersebut. Terus yang kedua, berbasis literatur primer, yaitu melalui surat Kartini yang dikaji melalui metode deskriptif kualitatif. Lalu yang ketiga, kelebihannya itu memberikan kontribusi terhadap wacana pendidikan Islam yang inklusif gender. Nah, kelemahannya dari jurnal ini itu juga ada 3 menurut saya. Yang pertama, kurang eksplorasi terhadap konflik internal yang mungkin muncul antara nilai Islam konservatif dan gagasan emansipasi. Yang kedua tuh, struktur penulisan yang cenderung naratif tanpa adanya visualisasi pendukung seperti tabel ataupun infografis yang membuat para pembaca akan merasa jenuh. Dan yang terakhir tuh kekurangannya yaitu beberapa bagian terlalu panjang dan kurang sistematis sehingga para pembaca akademik internasional tuh sulit dalam memahaminya. Nah, dalam garis besarnya tuh di jurnal ini tuh memiliki kesimpulan bahwasanya jurnal ini tuh menunjukkan bahwa pemikiran Raden Ajeng Kartini mengenai pendidikan sangatlah relevan dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam, terutama dalam hal kesetaraan gender, penolakan terhadap diskriminasi, serta pentingnya pendidikan karakter. Nah, Kartini ini tuh memandang bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan karena mereka tuh sebagai pendidik pertama dalam keluarga dan memiliki peran penting dalam membangun peradaban. Pandangan ini tidak hanya bersifat progresif pada zamannya, tetapi juga selaras dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan, persamaan hak, dan juga membentuk akhlak mulia. Dengan menggabungkan analisis historis dan keagamaan, jurnal ini tuh menegaskan bahwa perjuangan Kartini itu tidak hanya menyasar kebebasan perempuan secara sosial, tetapi juga mencakup cita-cita luhur untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadaban melalui sistem pendidikan yang adil dan inklusif. Nah, artikel yang kedua yang saya ambil pada kali ini yaitu berjudul Sumpah Pemuda and the Forming of Indonesia's National Identity
ditulis oleh Usmah Abdurrahman dan Mikhail Marbesi yang diterbitkan di International Student Symposium Proceedings pada 2020. Dari resensi jurnal kedua ini tuh mengkaji peristiwa Sumpah Pemuda pada 1928 sebagai tonggak utama dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Nah, para penulis di jurnal ini tuh membagikan pembahasannya dalam 3 bagian utama. Yang pertama yaitu ada latar belakang historis dan sosial. Yang kedua ada isi dan signifikasi Sumpah Pemuda. Yang ketiga ada urgensi terhadap ancaman disintegrasi. Dan yang pertama itu kan latar belakang historis dan sosial, yang di mana bagian ini tuh menguraikan kondisi Indonesia prakemerdekaan, khususnya pengaruh kolonialisme, kebijakan politik etis, dan munculnya organisasi-organisasi awal seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Lalu bagian kedua yang isu dan signifikasi Sumpah Pemuda ini tuh menganalisis proses lahirnya Sumpah Pemuda, isi teks Sumpah Pemuda, serta makna simbolik dari penyatuan tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia, termasuk juga peran dari organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera, dan PPPI. Dan yang terakhir yaitu urgensi terhadap ancaman disintegrasi. Ini tuh berisi tentang menunjukkan bahwa semangat Sumpah Pemuda masih sangat relevan dalam menghadapi ancaman disintegrasi di masa kini. Dan pandangan ini tuh diperkuat dengan paparan tentang pemberontakan DITII, PRRI, G30S PKI, serta tantangan modern yang ada. Nah, kelebihan dari jurnal kedua ini tuh, jurnal ini tuh menyusun narasi historis secara kronologis dan logis dari kolonialisme hingga kemerdekaan. Yang kedua, tidak sekedar membahas sejarah tetapi juga relevan nilai Sumpah Pemuda dalam konteks persatuan Indonesia modern. Yang ketiga, dari kelebihan ini tuh menggabungkan pendekatan sejarah, politik, pendidikan, hingga linguistik, peran bahasa Melayu. Dan yang terakhir, kelebihannya yaitu ditulis dengan bahasa Inggris akademik yang cukup baik dan dapat diakses oleh pembaca global atau internasional. Dan kelebihan dari artikel ini tuh, jurnal sangat deskriptif dan naratif. Menurut saya tuh akan lebih kuat jika disertai dengan infografis atau statistik, misalnya tuh dengan data keanggotaan organisasi pemuda. Dan yang kedua, dari kelemahannya itu penulis terkesan memuji tanpa mendalami, mengkritisi perbedaan ideologis atau dinamika konflik antar organisasi pemuda pada saat itu. Lalu yang terakhir, kekurangannya yaitu bahasa Indonesia ini tuh disebut sebagai hasil Sumpah Pemuda, namun perjalanannya tuh menuju institusionalisasi itu tidak dijelaskan dan tidak diulas secara lebih lanjut. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari jurnal ini tuh sangat berguna untuk mahasiswa sejarah dan ilmu politik. Yang kedua tuh kesimpulannya penelitian kebangsaan dan kebudayaan Indonesia. Dan menurut saya kesimpulannya itu dari jurnal Sumpah Pemuda ini tuh digambarkan tidak hanya sebagai momen simbolik saja, melainkan sebagai proses national building yang masih relevan hingga saat ini tentunya. Dan jurnal ini tuh menyajikan argumen bahwa keberhasilan bangsa Indonesia mempertahankan keutuhan bangsa sebagian besar ditopang oleh identitas nasional kolektif yang pertama kali ditegaskan dalam Sumpah Pemuda. Mungkin itu saja yang saya review dari kedua jurnal tersebut. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!